Hai sahabat tani, perkenalkan nama saya Molvi Avansuri Marbun. Di video kali ini saya akan membahas tentang ekosistem agroforestry sederhana di kebun kakao. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan bagaimana sudut pandang dari agroforestry, kakao, dan juga bagaimana sistem kontribusi agroforestry di kebun kakao. Kebun kakao ini bertempatan di Duri, Kecamatan Batin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Riau. Jadi, berdasarkan katanya, agroforestry terbagi dua suku kata, yang berarti agro adalah pertanian, forestry adalah kehutanan, yang berarti menggabungkan ilmu kehutanan dan ilmu pertanian. Dalam bahasa Indonesia, agroforestry dikenal sebagai istilah wanatani, yang artinya sederhananya adalah menanam pepohonan di lahan pertanian, dan agroforestry juga menciptakan manusia yang dikembangkan dalam rangka pengembangan dan pelestarian sumber daya hutan. Agroforestry merupakan pengolahan lahan secara optimal dan lestari, bertujuan untuk meningkatkan keuntungan secara ekonomis maupun lingkungan. Bentuk agroforestry secara umum mencakup kebun campuran, tegalan, berpohonan, loading, lahan belukar, kebun perkarangan, hutan tanaman rakyat yang lebih luas serta lebih kaya jenis flora dan faunanya. Pola tanam agroforestry yang dianggap paling mendekati struktur hutan alami adalah kebun rakyat. Pada kebun rakyat, tanaman-tanaman tumbuhan secara acak sehingga menciptakan struktur-struktur tajuk dan perkarangan yang berlapis. Jadi manfaat ganda dari pola agroforestry ini yaitu bertujuan yang ideal dan konsisten, yang berarti peningkatan produktivitas dan peliharaan lingkungan. Komponen penyusun agroforestry itu terbagi tiga. Yang pertama ada pertanian, yang kedua ada kehutanan, yang ketiga ada peternakan. Dari tiga komponen tersebut, apabila disatukan menghasilkan beberapa kemungkinan kombinasi, yaitu yang pertama ada agrivikultur. Agrivikultur yaitu pola penggunaan lahan yang terdiri atas kombinasi tanaman pertanian dengan tanaman kehutanan dalam unit manajemen dan waktu yang sama. Yang kedua ada silvopastura, yaitu sistem pengolahan lahan menghasilkan kayu sekaligus sebagai padang pengembalaan ternak-ternak mendapatkan pakan hijauan atau HMT pada lahan tersebut. Yang ketiga agrosilvopastura. Agrosilvopastura yaitu sistem pengolahan lahan yang memiliki tiga fungsi sekaligus, yaitu fungsi sebagai produksi antara lain menghasilkan kayu, penyediaan tanaman pangan, dan juga padang pengembalaan untuk memelihara ternak. Yang keempat itu ada yang bernama silvopasture. Silvopasture yaitu pengolahan lahan yang didesain agar menghasilkan kayu sekaligus berfungsi sebagai tambak ikan. Dan yang terakhir ada apikultur. Apikultur yaitu sistem pengolahan lahan yang memfungsikan
pohon-pohon yang ditanam sebagai sumber pakan, lebah madu. Selain memproduksi kayu, juga menghasilkan madu yang memiliki nilai jual yang tinggi. Yang pertama, biasanya agroforestry tersusun dari 2 atau lebih jenis tanaman, atau ada juga hewan, yang mana minimal satu diantaranya merupakan tumbuhan berkayu atau berpohon. Yang kedua, sistem agroforestry selalu lebih dari satu pengelolaannya. Yang ketiga, adanya interaksi atau aspek biologi maupun ekonomi antara tanaman berkayu dengan tanaman tidak berkayu. Yang keempat, agroforestry selalu memiliki 2 macam produk atau lebih multi produk. Misalnya pada suatu lahan menerapkan sistem agroforestry yang dikelola menghasilkan pakan ternak, kayu bakar, buah-buahan, serta obat-obatan. Yang terakhir, yang kelima, agroforestry minimal memiliki satu fungsi pelayanan jasa atau service function. Misalnya sebagai pelindung angin, penaung, penyubur tanah, atau peneduh. Dengan demikian, kawasan tersebut dapat dijadikan sebagai pusat berkumpul masyarakat. Sistem agroforestry terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu sistem agroforestry sederhana. Apa itu sistem agroforestry sederhana? Sistem pertanian di mana pepohonan ditanam secara tumpang sari dengan 1 atau lebih jenis tanaman semusim. Jenis-jenis pohon yang ditanam juga sangat beragam. Biasanya bernilai ekonomi tinggi seperti kelapa, karet, kakao, kopi, dan lain-lain. Jenis tanaman semusim biasanya berkisar pada tanaman pangan. Salah satunya itu adalah jagung, kedelai, sayur mayur, rumputan, dan jenis tanaman lainnya. Nah, yang kedua, agroforestry kompleks. Agroforestry kompleks suatu sistem pertanian menetap yang melibatkan banyak jenis tanaman pepohonan berbaris, baik sengaja ditanam maupun tumbuh secara alami pada sebidang lahan, dan dikelola petani mengikuti pola tanam dan ekosistem menyerupai hutan. Baiklah, sudah sedikit banyak kita mengenal dari agroforestry, maka selanjutnya kita masuk ke tema inti dalam video ini, yaitu sistem agroforestry di kebun kakao atau disebut juga sistem perkebunan kakao berkelanjutan. Pola dan sistem agroforestry yang terdapat pada kebun pribadi saya ini, di mana di sini kontribusi tanaman agroforestry adalah sebagai sumber vegetasi dan sumber kanopi pada tanaman kakao, dan juga sebagai pendapat tambahan. Oh ya, sebelum kita masuk ke agroforestry di kebun kakao, kita mulai dari kakao secara umum. Kakao secara geografis tanaman asli Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan, di mana jenis liarnya banyak ditemukan di daerah Amazon dan Guyana. Dan tanaman ini juga dikenal sebagai tanaman pangan di Asia dan Afrika. Tanaman kakao Diaroma cocoa L merupakan spesies tanaman berkayu tropis. Sebelumnya digolongkan dalam keluarga Sterculiaceae dan direklasifikasi dalam keluarga Malvaceae. Pada lingkungan alami, tinggi pohon bisa mencapai 20-25 meter. Sedangkan tinggi tanaman kakao yang dibudidayakan bervariasi antara 3-5 meter.
kakao merupakan spesies atau jenis tanaman yang membutuhkan pohon penaung selama hidupnya. Semua tanaman kakao dalam keadaan habitat aslinya, yaitu pohon-pohon tinggi yang terdapat pada hutan tropis, dengan vegetasi pepohonan yang menjadi kanopi pada tanaman kakao di habitat alamiah. Kakao satu tanaman yang tergolong sebagai tanaman C3, jadi butuh naungan pada budidaya kakao. Pada kondisi ternaungi, laju asimilasi tanaman kakao berlangsung secara efisien. Intensitas cahaya matahari 30-60% memberikan pertumbuhan terbaik pada kakao muda, dan intensitas cahaya matahari 50-70% memberikan produksi kakao tertinggi pada kakao dewasa. Jadi, maka dari itu adanya kontribusi agroforestry di kebun ini yang bersifat tumpang sari. Manfaat pohon penaung dari sistem agroforestry kakao. Itu yang pertama, melindungi daun. Pohon pelindung sangat berpengaruh terhadap kadar gula pada batang dan cabang kakao. Pengaruh itu mengisyaratkan perlunya pohon pelindung pada areal penanaman yang sebagai faktor secara tidak langsung mempengaruhi proses fisiologis. Ditinjau dari kemampuan menyerap air, sinar matahari sebagai sumber energi kakao. Kakao masuk ke dalam tanaman C3, yaitu tanaman yang mampu berfotosintesis pada suhu rendah. Tanaman yang tergolong C3 membutuhkan temperatur optimum 10 derajat sampai 25 derajat Celcius. Pada pohon pelindung akan mempengaruhi kemampuan daun kakao melakukan proses fisiologis. Yang kedua, menciptakan iklim mikro. Di samping itu, pohon pelindung terutama pada area yang belum menghasilkan memainkan peran penting pula dalam menciptakan iklim mikro yang lembab. Yang ketiga yaitu menghindari pencucian hara. Pohon pelindung juga berperan dalam memperbaiki unsur hara tanah, mengembalikan hara tercuci, dan menahan terpaan angin terutama pada kakao yang belum menghasilkan. Yang keempat, memperbaiki struktur tanah. Peranannya sebagai memperbaiki struktur tanah dikarenakan sistem perakaran pohon pelindung umumnya dalam. Pengembalian hara yang tercuci bisa terjadi karena adanya guguran daun tanaman pelindung yang akan melapuk membentuk senyawa. Manfaat agroforestry kakao. Agroforestry dikembangkan untuk memberikan manfaat kepada manusia atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa keunggulan agroforestry dibandingkan dengan sistem penggunaan lahan, yaitu yang pertama, produktivitas atau productivity. Berdasarkan hasil penelitian dibuktikan bahwa produk total dalam agroforestry sistem campuran lebih tinggi dibandingkan dengan monokultur. Hal itu terjadi dikarenakan bukan saja output dari suatu bidang lahan yang beragam, akan tetapi juga dapat merata sepanjang tahun. Kegagalan suatu komponen atau jenis tanaman dapat ditutup oleh keberhasilan komponen atau jenis tanaman lainnya dengan adanya tanaman campuran. Yang kedua ada diversitas atau diversity. Sistem agroforestry menghasilkan diversitas yang tinggi jika adanya kombinasi dua komponen atau lebih, baik yang menyangkut produk maupun jasa. Sehingga dari segi ekonomi dapat mengurangi risiko kerugian akibat fluktuasi harga pasar. Sedangkan dari segi ekologi dapat menghindarkan kegagalan fatal pemanenan sebagaimana dapat terjadi pada sistem monokultur. Yang ketiga ada kemandirian atau self-regulation. Kemandirian sistem
untuk berfungsi akan lebih baik dalam arti tidak banyak memerlukan input dari luar, antara lain pupuk dan pestisida dengan diversitas lebih tinggi dibandingkan sistem monokultur. Diversitas yang tinggi dalam agroforestry diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan petani kecil dengan tidak bergantung pada produk-produk luar. Yang keempat, stabilitas atau stability. Terjaminnya stabilitas pendapatan petani jika praktek agroforestry memiliki diversitas dan produktivitas yang optimal yang dapat memberikan hasil yang seimbang sepanjang pengusahaan lahan. Baiklah, di sini saya sudah sampai di kebun kakao. Dalam sistem kakao di sini, dengan adanya beberapa sistem agroforestry yang dinamis, mampu mengembangkan beraneka ragam pemilihan dan pengkombinasian tanaman yang bermacam-macam. Hubungan erat dengan karakteristik tanah, peluang pasar, dan pilihan pangan petani dari siklus hidup berbeda bersama dengan pohon kakao. Jadi, jenis tanaman tumpang sari di kebun kakao ini yaitu yang pertama ada pisang. Pisang merupakan tanaman penting bagi sistem tumpang sari tanaman kakao, yang utamanya berfungsi sebagai naungan jangka pendek atau yang disebut dengan naungan sementara. Di daerah tropis curah hujan yang rendah, batang pisang dapat digunakan sebagai sumber air bagi tanaman atau pohon. Pisang dan kakao banyak dipilih masyarakat karena tanaman tersebut dapat dipanen hasilnya dalam waktu jangka yang singkat. Selain itu, pisang dan kakao dapat dikombinasikan dengan jenis tanaman lainnya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pisang dan kakao merupakan jenis tanaman yang banyak ditanam di kawasan hutan sebagai tanaman campuran pada pola agroforestry. Baiklah, jenis tanaman yang kedua ada tanaman jengkol. Jengkol di sini melainkan difungsikan sebagai penaung tanaman kakao jangka panjang. Dengan karakteristik tanaman jengkol yang tinggi dapat memiliki tajuk yang sangat rapat. Selain sebagai kanopi bagi tanaman kakao, pohon pelindung dalam sistem agroforestry kakao membawa perubahan iklim mikro di bawah kanopi dengan menurunkan suhu tanah dan suhu udara, mengurangi radiasi dan kecepatan angin di bawah kanopi. Jengkol di sini juga salah satu aspek sumber hasil pendapatan tahunan, dan juga pohon jengkol juga salah satu penghasil kayu. Dalam pemanfaatan tanaman jengkol pada kombinasi di kebun kakao ini, risiko kegagalan usaha tersebut dapat ditekan dengan menerapkan diversifikasi atau keanekaragaman tanaman. Pada tanaman tumpang sari yang ketiga, itu adalah tanaman pinang. Pemanfaatan tanaman pinang di sini yang utama difungsikan sebagai pembatas lahan atau pagar hidup. Pinang juga salah satu aspek pendapatan tambahan dengan jangka panjang di luar kakao sebagai komoditi utama di kebun ini. Nah, kita masuk ke bagian pola tanam atau jarak tanam yang digunakan pada kebun kakao di sini, yaitu di sini terdapat kakao populasinya sekitar 140 batang, yang dimana jarak tanaman kakao ke tanaman kakao berjarak 3 kali 3 atau 3 meter kali 3 meter. Dan juga terdapat di sini pohon pisang sebagai naungan sementara, yang dimana pohon pisang itu sendiri terdapat di sela bagian tengah pada tanaman kakao, yang dimana
dengan jarak pohon pisang ke tanaman kakao yaitu 1,5 kali 1,5 meter. Dan juga ada pohon penaung untuk berkelanjutan atau untuk selamanya. Di sini ada tanaman jengkol. Tanaman jengkol dengan tanaman jengkol lainnya dengan jarak 15 kali 15 meter. Di sini juga ada tanaman pagar yang difungsikan sebagai pagar atau batas tanah di sini, yaitu pinang, yang dimana pinangnya sendiri dengan jarak 4 kali 4 meter. Dan jarak pinang ke tanaman kakao dari itu sistem tumpang sari sekitar di sini 4,5 meter. dengan sistem agroforestry tanaman kakao, yang utama adalah mampu memberikan jasa naungan terhadap tanaman kakao. Ketika kakao belum menghasilkan, dengan adanya sistem tumpang sari dapat memberikan penghasilan tambahan dengan adanya keanekaragaman jenis tanaman. Pemanfaatan jenis dengan siklus hidup yang berbeda menjamin persediaan bahan organik pada ekosistem untuk pertumbuhan atau sering disebut side loving tree pohon. Pohon pelindung dalam sistem agroforestry kakao membawa perubahan iklim mikro, udara, karbon, dan bahan organik yang progresif secara terus-menerus. Persediaan bahan organik yang berkelanjutan menjamin kesuburan tanah sehingga biaya pupuk dapat ditekan. Dengan demikian, produksi berkelanjutan tercapai tanpa merusak ekosistem, tetapi sebaliknya meningkatkan produktivitas lahan dan efisien pemanfaatan sumber daya alam, mengurangi radiasi dan kecepatan angin di bawah kanopi. Penanaman jenis-jenis tanaman lain dapat memperkaya keanekaragaman hayati, meningkatkan produktivitas lahan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, mengurangi radiasi dan kecepatan angin di bawah kanopi. Penanaman jenis-jenis tanaman lain dapat memperkaya keanekaragaman hayati, memaksimalkan pendapatan secara berkelanjutan, dan meminimalkan risiko ekonomi. Pohon penghasil buah dan kayu memberikan naungan sehingga kakao tumbuh sehat dan jauh lebih resisten terhadap hama dan penyakit. Jadi, tanaman penaung yang dimanfaatkan dalam kebun kakao di sini yaitu ada pisang sebagai tanaman naungan yang dominan. Jadi, tanaman naungan yang dimanfaatkan pada kebun kakao di sini yaitu ada pisang sebagai tanaman naungan yang dominan pada saat ini. Selanjutnya ada juga jengkol dan juga tanaman pinang sebagai tanaman pagar. Baiklah, sekian dari video kali ini yang dimana saya menjelaskan agroforestry dan sistem tumpang sari dengan tanaman kakao dan berbagai jenis tanaman lainnya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya